Poin ke-27 ini, pelanggaran wanita adalah minta cerai dari suami tanpa ada satu masalah. Atau tanpa ada sebab syar'i. Ini pelanggaran yang ke-27. Nabi SAW bersabda, Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa satu alasan, maka diharamkan baginya mencium aroma surga. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Abu Daud dan Ibnu Majah. Kita bicara sedikit tentang masalah cerai, teman-teman sekalian. Cerai itu artinya pembatalan akad pernikahan. Berarti batal halalnya biologis, interaksi tanpa hijab, ya. Batal nafkah, batal hubungan mahramnya, batal banyak hal. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah menjadikan dari laki-laki dan perempuan yang punya keputusan mutlak dalam talak adalah suami, laki-laki. Karena secara global laki-laki menggunakan akal, dominan akal. Mereka tidak akan ucapkan kecuali sudah sampai pada puncaknya. Sudah permasalahan yang sangat rumit, dianggap sudah nggak bisa lagi terima nasihat, maka diceraikan. Kalau seandainya Allah jadikan cerai itu di tangan perempuan, yang dominan perasaan, maka satu hari mungkin ibu bisa ceraikan suaminya 5 kali. Telat sedikit bawa pesanan, saya ceraikan kamu. Ngambek sedikit, saya ceraikan kamu. Kecewa sedikit, saya ceraikan kamu. Oleh karena itu Allah SWT jadikan cerai di tangan suami. Dan saya sangat yakin teman-teman sekalian, insya Allah kalau anda menikah dengan laki-laki yang baik, akhlaknya saja, kita belum bicara yang beragama. Kalau beragama lebih jauh lagi, lebih baik daripada itu. Maka selama ibu tidak pernah mengucapkan ceraikan saya, maka saya jamin dia tidak akan pernah ucapkan seumur hidup itu. Suami yang mengucapkan saya ceraikan kamu itu karena sudah sering dengar dari istrinya. Sudah kecewa, kayaknya kita sudah tidak cocok, bisa aja. Pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Saya menyesal menikah sama kamu. Kadang-kadang hanya kekecewaan kecil, dan ini ciri wanita ahli neraka ya. Yang pernah dalam sebuah riwayat Bukhari juga dijelaskan, ada beberapa sahabiat Nabi perempuan mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda buat laki-laki banyak, buat kami juga, kami butuh gitu, khusus perempuan. Maka Nabi SAW tentukan tempat dan waktu buat mereka. Di antara sabda Nabi SAW adalah, aku diperlihatkan ahli neraka paling banyak dari kalian, wahai para wanita. Maka ada satu orang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur terhadap kebaikan suami kalian. Sampai-sampai kalau suami kalian berbuat kebaikan satu abad dan kalian lihat satu kesalahan, kalian mengatakan aku tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Tidak ada rasa malu untuk berkata kasar pada suami, untuk melotot, untuk membanting barang, untuk minta pulang. Hanya kadang-kadang kekecewaan yang tidak masuk akal, masalah teknis lapangan. Suaminya lupa, suaminya lalai, atau suaminya mungkin kena fitnah, kan gitu. Ya. Ada memang orang yang suka iseng gangguin kan. Saya pernah, ada di antara kerabat kami juga, itu bercerita, di depan keluarga ya, saya sempat dengar waktu itu. Dia seorang wanita, dia cerita. Dia bilang, saya pernah ke kantor, tapi ini di keramaian orang ya. Maksudnya di kumpulnya kerabat pada saat itu. Dia bilang, saya pernah ke kantor suami saya, suaminya juga ada di situ. Dan teman-temannya ini suka godain saya, itu yang perempuan-perempuan, karena di kantor suaminya ada perempuan juga. Itu suami kamu itu dulu mantan saya loh, saya ini mantannya dia loh. Saya dulu begini dan begitu. Gitu. Kalau dia bilang kalau saya mau bawa perasaan saya, mungkin saya sudah cemburu dan saya salahkan suami saya. Tapi saya jawab dengan jawaban yang membuat mereka terdiam. Yaitu saya bilang, ya itu dulu, tapi kan sekarang saya jadi istrinya. Sekarang dia suami saya, bukan suami kamu, gitu loh. Jadi jawaban-jawaban yang cerdas yang membuat orang yang mau buat fitnah pun tertutup. Tapi ada sebagian wanita tidak seperti itu. Dia malah, oh memang kau pernah pacaran ya, mungkin kau begini ya. Dia terus ribut dengan suaminya semalam suntuk, yang suami harus kerja besok hanya karena masalah-masalah seperti ini. Bahkan tidak jarang dengan lancang dia mengatakan ceraikan saya.
muslimah, ukhti muslimah. Saya sering kasih contoh dalam pengajian ini. Kalau seandainya Anda kehujanan lewat di sebuah rumah, kemudian Anda bernaung di bawah sebuah pohon di depan rumah seseorang, Anda tidak kenal pemilik rumah itu. Lalu tiba-tiba pemilik rumah buka pintu lalu mengatakan, "Bu, ibu masuk aja ke sini. Silakan sampai hujan redah." Lalu ibu menerima tawaran itu karena daripada bahasa kuyup, gitu kan, hujan deras. Ibu ke sana. Ibu cuma hanya ditawarkan nunggu di teras. Enggak diajak ngomong, enggak apa. Udah, cuma sampai situ. Habis hujan reda ibu pamit. Kira-kira saya tanya ibu, jujur pun jawab. Kalau seandainya setiap kali ibu lewat depan rumah situ, ibu kenal enggak kebaikannya orang? Saya yakin kalau hati nurani Anda masih suci, baik, Anda akan mengatakan tentu Ustaz. Kami akan mengenang. Padahal setiap lewat, oh ini orang pemilik rumahnya baik nih, pernah saya kehujanan, saya pernah dinaungi. Baik, saya tanya lebih jauh, Bu. Bagaimana kalau seandainya orang itu duduk ngobrol sama ibu, anggaplah perempuan sama perempuan ya. Kita supaya tidak ada bicara contoh pelanggaran syar'i juga ya. Perempuan ibu rumah itu mengatakan, silakan duduk Bu. Lalu dia ajak ngobrol, dia ceritain baik-baik, dia hidangkan ibu teh manis, pisang goreng, apalah segala macam. Apa yang ibu nilai dia? Sekali aja, ibu nggak pernah lagi ketemu sama orang itu selamanya. Saya yakin ibu akan mengenang. Pisang goreng, 2 potong pisang goreng, 1 gelas teh hangat dengan diajak ngobrol. Saya yakin Anda akan kenang sepanjang hidup. Ya, kalau kita sepakat dengan poin ini teman-teman sekalian, coba renungi sama-sama. Bagaimana dengan suami yang sudah sekian tahun, 1 tahun itu 365 hari. Anda tidak kena panas, nggak kena hujan, mau makan tinggal buka kulkas, mau pakai baju warna apa, model apa tinggal buka lemari. Ada suatu tinggal pesan, ya, anak-anak sekolah, anak-anak makan, pembantu ada, supir ada, ini ada. Kenapa Anda tidak bersyukur kepada Allah SWT? Kenapa harus mengajukan perceraian? Baik, saya ingin lebih dalam masuk dalam masalah ini sebagai penutup tentunya. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu apa gunanya dibahas? Apa gunanya ada bahasan cerai dalam Islam? Nah ini yang kita bahas sekalian. Kalau ibu meminta cerai tanpa udzur syar'i masuk dalam ancaman tadi. Karena kata Nabi SAW, perempuan manapun yang minta cerai sama suaminya tanpa udzur syar'i, nggak ada alasannya, maka haram baginya bau surga. Dia masuk neraka tentunya, kalau dia meninggal tidak sempat taubat. Tapi teman-teman sekalian, kalau misal, semoga saja tidak, insya Allah. Semoga teman-teman yang ikuti acara kita tidak ada yang kena seperti itu ya. Baik yang ikut live sekarang ataupun nanti pada saat tayangan ulang. Kalau suami Anda memang tidak sholat, pemabuk, penjahat, penipu, apalah segala macam. Itu lain. Anda punya udzur syar'i. Di sini udzur syar'inya boleh. Anda ingatkan baik-baik tidak mau Anda ajukan perceraian. Tapi bukan Anda yang mengatakan saya ceraikan kamu. Anda ajukan kepada pemerintah setempat, kalau kita pengadilan agama, baru terjadi khulu namanya. Khulu itu artinya menarik haknya suami. Nanti hakim akan panggil suami Anda, memastikan informasi yang Anda laporkan pada saat mengajukan perceraian. Kalau betul terbukti, maka hakim akan memberikan perceraian. Apalagi kalau membahayakan jiwa si istri sama anaknya, atau si istri saja juga. Ini juga masuk, bisa diceraikan. Contoh. Atau suami sudah hilang fungsinya sebagai suami, dalam arti kata lumpuh total, ya. Misal contoh, gila, ya, hilang akal wa na'udzubillah. Contoh, dia tidak berfungsi lagi, dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa penuh biologis, dia nggak bisa apa-apa, gitu kan. Maka di sini perempuan istri misalnya masih kuat, masih butuh biologis, butuh naungan, butuh segala macam. Dia boleh ajukan cerai. Tapi kalau dia bertahan demi untuk suaminya, surga baginya. Kan begitu. Nah ini contoh udzur syar'i. Suami murtad, tinggalkan agama Islam, udzur syar'i. Anda boleh ajukan. Bahkan kalau suami murtad itu terjadi perceraian di situ, sampai suaminya masuk Islam lagi, kan gitu. Jadi memang ini ada udzur syar'i, gitu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan cerai sebagai solusi, bukan target, ya, tapi solusi. Makanya kata Nabi SAW, abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah
perceraian. Allahu a'lam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dahulukan kasih sayang, ya, dahulukan cinta, dahulukan mengalah karena Allah. Itu jauh lebih baik. Rumah tangga untuk dipertahankan dan bukan untuk dirusak. Dan ingat, jangan pernah gunakan manajemen konflik sekali lagi. Jangan pernah gunakan manajemen konflik. Saya dulu waktu S2 di Makassar, saya kebetulan ambil manajemen pendidikan Islam pada saat itu. Dan yang kita pelajari kebanyakan memang masalah manajemen gitu kan. Kebetulan saya kena dapat susun makalah oleh profesor saya waktu itu. Manajemen konflik. Saya bingung, apa itu manajemen konflik gitu kan. Kemudian saya telusuri dari referensi banyak. Ternyata memang ini sebuah manajemen yang dikembangkan di Amerika pada saat itu oleh sebagian orang. Mereka menganggap kalau perusahaan itu tidak ada konfliknya berarti nggak sehat. Maka seringkali pemilik perusahaan atau owner ataupun seseorang atasan itu sengaja menjatuhkan dompetnya, sengaja mengetes pegawainya, sengaja mengadu antara pegawai ini sama pegawai itu supaya terjadi konflik. Disitulah nanti terjadi persaingan yang akan saling melapor, misal contoh. Dan itu dianggap sebuah sistem manajemen yang ada berlaku. Dan dibahas pada itu positif negatifnya gitu. Kemudian saya ambil sebuah pelajaran, subhanallah. Dalam Islam tidak ada ini. Tidak ada manajemen konflik. Kenapa? Karena memang kita disuruh menghindari konflik itu sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ciri orang-orang yang dikasih sayangi atau dikasih oleh Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka kalau diajak bertengkar, diajak ribut oleh orang-orang yang bodoh, mereka meninggalkan dengan kata-kata yang baik. Udahlah, mengalah saja. Enggak usah layani orang bodoh. Kita jadi bodoh juga nanti. Kita layani orang emosi, kita jadi emosi juga kan gitu. Udah enggak usah, biarin aja dia. Dia mau ajak bertengkar, biar dia bertengkar sama tembok, nggak usah ikut-ikutan. Tinggalin aja. Tapi kalau kita diserang, kita membela diri, kita boleh membela diri. Pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya diserang, saya mau dirampok oleh seseorang. Kata Nabi SAW, qatilhu. Lawan orang itu. Kalau saya membunuh dia, kau nggak berdosa. Kalau saya dibunuh, kau mati syahid. Islam tidak ada sifat pengecut. Tapi tidak ada memulai pertengkaran, enggak. Jihad saja, berperang di jalan Allah, itu selalu saja Nabi SAW mengingatkan. Waktu para sahabat 1.400 orang tiba di benteng Yahudi Khaybar. Mereka lihat benteng Yahudi. Nabi SAW sebelum pergi perang ini sudah bilang, kita akan menang di Khaybar. Mereka sangat yakin dengan janji Nabi. Maka mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribut-ribut, teriak-teriak. Kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian. Sesungguhnya yang kalian panggil Allah bukan zat yang tuli. Allah mendengar. Dan ingat, jangan pernah berharap ketemu musuh. Padahal kita sudah keluar berperang ini, bawa baju perang, pakai baju perang, bawa senjata. Kata Nabi, jangan berharap ketemu musuh. Berharaplah, maksudnya berharap, ini maksud hadisnya. Berharaplah, musuh begitu lihat mereka ketakutan, mereka pergi. Udah, cukup. Gitu. Tapi kalau kalian bertemu, mereka berhadapan sama kita, lawan. Kokohkanlah telapak kaki kalian. Begitu Islam mengajarkan. Jadi rumah tangga itu dipertahankan. Ibu, saya sangat yakin kalau ibu menggunakan kasih sayang, cinta, pengorbanan di rumah, Anda akan meraih hati suami Anda. Pasti. Semua laki-laki akan merasa kalau di rumahnya nyaman, biologisnya nyaman, makanannya nyaman, rumahnya bersih, pakainya bersih. Dia akan nyaman kan? Maka biar ibu gak bertanya, biasanya pasti dia akan cerita banyak hal gitu. Tapi kalau posisi ibu masuk rumah berantakan, bekas makanan sana, pakaian sini, berantakan semua. Gak jelas gitu loh. Dia mau istirahat, anak-anak ribut. Kadang-kadang bahkan kalau dia tidur pun, gak ada waktu buat kita nih. Masa datang kerja langsung tidur. Terus di rumah kalau bukan istirahat apa? Justru terbalik. Sedangkan anak-anak, ayah lagi istirahat ya. Anda datang, cuci kakinya, pijit mungkin. Ya. Mungkin dia tidak sempat ganti baju. Anda mungkin tawarkan ganti baju dulu baru istirahat. Tidak apa-apa. Jangan malah marah-marah. Dan uniknya kadang-kadang marah di rumahnya suaminya. Gitu. Karena bisa tidak malu ini kan contoh saja itu. Allahu a'lam. Jadi teman-teman sekalian, perceraian tidak dibolehkan kalau tidak ada udzur, maka itu dikena ancaman. Tapi kalau ada udzur maka dibolehkan insya Allah. Ini bahasan kita.